kita Allah yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Berikan salam kiri kanan, katakan Allah kita Allah yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Mari kita memperhatikan firman Tuhan. Hari ini saya mau berbicara tentang hati Bapa. Tuhan gerakkan hati saya untuk bicara soal ini. Sebab gereja membutuhkan hati Bapa. Ya, apa itu hati Bapa? Akan saya jelaskan sedikit demi sedikit. Pada tahun 91 atau 92, waktu itu ada KKR seminar di Surabaya dan saya hadir. Yang menjadi pembicara salah satunya adalah McCain, adalah orang Amerika yang hamba Tuhan, seorang nabi yang pernah disuruh oleh Tuhan tidak boleh berkhotbah selama beberapa waktu, tidak boleh pergi keluar untuk menyampaikan firman selama beberapa waktu, dan setelah itu dia diperbolehkan pergi. Dan antara lain saya mendapat kemurahan Tuhan untuk mengikuti ya di Surabaya pada waktu itu. Dan memang dia adalah seorang nabi, bukan dia yang luar biasa, tapi Tuhan yang luar biasa. Ya, kalau dia berkhotbah selesai, dia orang bahasa Inggris, tapi dia bisa ngomong. Di sini ada seorang wanita, namanya dia spell bahasa Inggris ya. Pokoknya hurufnya adalah Indrawati, seorang ibu namanya Indrawati. Dia spell Indrawati, Indrawati. Pakai baju merah, ya pakai kacamata atau tidak, dia bisa sebutkan satu demi satu. Dan ibu itu memang ada di situ, suruh maju. Ya, dan terjadi banyak hal yang luar biasa Tuhan kerjakan, tapi harganya juga mahal. Ya, kadang-kadang dia berapa tahun tidak boleh berkhotbah dan dia harus berdiam seperti Elia begitu. Oke, pada waktu itu saya ada di situ bersama istri dan saya dengar khotbahnya dia tentang hati Bapa. Ya, hati Bapa itu sangat dibutuhkan. Dia mengatakan sebelum Yesus datang kedua kali, maka hati-hati Bapa dan hati anak-anak itu harus diperdamaikan. Ya, dan dia membacakan di dalam Maliaki pasal yang keempat. Mari kita baca Maliaki pasal 4, persis sebelum Matius, ayat 5. Maliaki 4 ayat 5. Tolong bacakan. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Ya, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia. Ini kemungkinan besar bukan Elianya, tapi siapapun orang itu yang sudah disiapkan sebelum dunia dicipta. Dan walaupun dia bukan Elia secara jasmani, namun dia datang dengan roh dan kuasa Elia. Artinya kuasanya seperti persis kuasa daripada Elia. Rohnya persis seperti roh dari Elia. Walaupun dia sendiri secara fisik bukan Elia itu. Ya, terus? Menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Kapan itu terjadi? Menjelang kedatangan Tuhan yang besar dan dahsyat. Bukan kedatangannya yang pertama, tapi yang kedua. Yang akan terjadi sebentar lagi. Ya, terus? Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Apa tujuannya dia datang diutus oleh Allah? Tidak banyak. Tidak membuat mujizat seperti Elia menurunkan api dari langit dan sebagainya, membakar, membunuh 400 nabi-nabi Baal dan sebagainya. Bukan itu. Tapi dia punya satu fokus saja. Apa itu satu? Yaitu membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya. Mengapa? Sebab pada akhir zaman Allah melihat ada begitu banyak hati bapak jauh dari anak dan hati anak jauh daripada bapak. Bahkan terjadi pemberontakan dan sebagainya. Ya, dan itu harus diperdamaikan lebih dulu sebelum Yesus datang. Dengan kata lain, kalau ini tidak diperdamaikan, maka
Yesus tidak akan datang kedua kali. Terganjal dengan masalah ini. Ya, terus silakan. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, Ya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. ya, supaya jangan aku datang, Tuhan datang bukan memberkati tapi memukul bumi sehingga musnah. Mengapa Tuhan memukul bumi? Karena hati bapak-bapak tidak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak tidak berbalik kepada bapak. Saudara, hati bapak, Paulus berkata, kamu bisa memiliki 10.000 guru, pelatih dan sebagainya. Tapi kamu hanya punya satu bapak. Dan Paulus berkata, akulah yang menjadi bapak kamu, yang melahirkan kamu di dalam Kristus. Coba kita baca ya, 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 15. 1 Korintus 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik, Beribu-ribu, tapi dalam terjemahan yang lama saya lebih senang. Dikatakan 10.000. Kamu boleh punya 10.000 guru atau 10.000 pelatih-pelatih. Luar biasa ini, saudara ya. Tapi kamu cuma punya satu bapak, tidak 10.000 bapak. Ya, sebab yang melahirkan dia bukan 2-3 orang, bukan 10.000 orang melahirkan dia di dalam Kristus. Hanya satu yang melahirkan dia di dalam Kristus. Itulah bapak rohani di sini maksudnya ya. Terus kamu tidak mempunyai banyak bapak. Ya, kamu boleh mempunyai banyak guru-guru, tapi kamu hanya mempunyai satu bapak, tidak banyak. Terus karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Rasul Paulus tidak sungkan, tidak segan, dia mengatakan terus terang supaya orang Korintus itu yang sering kali suka bingung, ya, didatangi orang ini, orang itu, dia oh iya goyah, ya, Apolos datang goyah, ya, kemudian terjadi perpecahan-perpecahan di jemaat Korintus. Kenapa? Karena mata hatinya masih buta, dia tidak bisa membedakan antara guru-guru, pelatih-pelatih, ya, dengan bapak. Dan terjadi kalau sudah baca dalam 1 Korintus 1, di situ mereka perpecahan itu terjadi, dan ada yang berkata saya pro Petrus, yang lain bilang saya pro Paulus, yang lain lagi saya pro Apolos, saya pengikut Apolos, saya pengikut Petrus, saya mengikut Paulus, yang satu lagi bilang saya pengikut Kristus paling tinggi dari antara semua kalian. Ya, macam-macam itu bisa sudah baca tuh. Gereja terpecah belah. Kenapa? Tidak punya bapak. Ya, padahal orang Korintus, jemaat Korintus punya bapak, tapi tidak tahu bahwa sebetulnya itu Rasul Paulus itu adalah bapaknya. Karena sebelum Rasul Paulus datang ke situ, tidak ada satu orang kenal Yesus. Ya, Rasul Paulus diutus oleh Tuhan Paulus dan Barnabas pergi ke Korintus, dan mulai saat itulah pertama kali ada orang-orang yang bertobat, terima Yesus, dibaptis, dipenuhkan Roh Kudus dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara, saya harap itu juga tidak terjadi di sini, bahwa kita tidak mengetahui siapa bapak rohani, siapa guru, siapa pelatih. Kita bisa mempunyai 10.000 pelatih, kita bisa punya 10.000 guru-guru, tapi kita cuma punya satu bapak. Ya, karena itu kita harus mengerti ini. Kalau tidak, hati kita akan goyah selalu. Saya punya bapak rohani, saya punya bapak jasmani satu, saya punya bapak sudah meninggal, saya punya bapak rohani juga satu, Pendeta Injono, yang juga sudah almarhum, sudah meninggal. Guru-guru, banyak guru-guru yang mengajar saya ketika saya dulu masih di Surabaya, belum jadi hamba Tuhan dan sebagainya. Banyak pelatih-pelatih melatih saya, dan saya hormati dia, saya hargai dia, tapi saya katakan bahwa mereka bukan bapak saya. Nah, ini banyak orang Kristen tidak bisa ngomong begitu. Oh ya, semua puji Tuhan, haleluya. Ya, ini bapak, ini guru, ini semua jadi satu. Kacau. Kita tidak punya mata rohani yang tajam untuk bisa mengerti di mana posisi kita sekarang berada. Ya, sehingga terjadi pro dan kontra, ada yang pro Apolos, ada yang pro Petrus. Semuanya itu yang tidak ada gunanya, hanya memecah belah gereja dan tidak menguntungkan bagi umat Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara,
kita harus mengerti lebih dulu hal ini. Sebab kalau ini belum diperbaiki, hati Bapa dan hati anak, maka Yesus terhambat, tidak bisa datang. Ya, sebab Tuhan Yesus tidak mau datang sebelum hati Bapa dan anak-anak itu diluruskan kembali kepada hati semula, kepada hati Bapa dan kepada anak-anak. Ya, itulah sebabnya mari saya ingin menjelaskan apa bedanya. Coba kita baca lagi sedikit 1 Korintus 4 tadi ayat 15. Bagian terakhir, karena akulah yang dalam Kristus Yesus, ayat 15, telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ya, terus Paulus melahirkan jemaat itu di dalam Kristus, mengiring Kristus, mengikut Kristus. Ya, yang sebelumnya mereka tidak pernah mengenal siapa Kristus. Apa bedanya antara murid dan anak? Seorang murid, ya, siapa yang tahu? Apa bedanya murid dan anak? Murid bisa diajar, ya, boleh diajar murid itu, ya. Tetapi anak bukan cuma diajar, anak itu pewaris satu. Anak itu punya kebebasan lebih besar daripada murid. Murid tidak berani masuk kamar saya, tapi anak berani masuk kamar saya. Tidak pakai ketok-ketok lagi langsung masuk. Kenapa? Anak. Sesuatu yang murid tidak bisa lakukan, anak bisa lakukan. Ya. Dan yang ketiga, di dalam anak itu mengalir darah saya. Ya, murid nggak mengalir darah saya, sebab dia bukan anak, tapi dia cuma murid. Ya, ini dalam arti jasmani, dalam arti rohani juga demikian. Jadi kesimpulannya begini, seorang yang punya hati Bapa itu bukan cuma mengajar sesuatu kepada saudara, mengajar kebenaran kepada saudara, tetapi lebih dari mengajar, mengimpartasikan karakter Kristus kepada saudara melalui seorang bapa. Ya, ada satu hal yang tidak lucu, tapi ini penting pertanyaan ini. Ketika Daud berkata begini, aduh saya haus sekali, saya ingin minum. Tentara-tentaranya yang 400 orang, 600 orang, oh mereka ambilkan air minum. Daud bilang tidak, saya tidak perlu air minum, saya tidak haus air itu. Saya haus air yang ada di dalam sumur di kota Bethlehem. Sedangkan kota Bethlehem pada saat itu dikuasai oleh orang Filistin. Ya, orang Israel terdesak mundur pada saat itu di bawah pimpinan dari Raja Saul. Bagaimana reaksi daripada tentara daripada Daud? Apa mereka bilang, aduh Tuan Daud atau Panglima Daud atau Raja Daud, maafkan itu tidak bisa kita jangkau. Sebab harganya mahal, jangan-jangan kita dibunuh, ya, dapat air tapi kemudian pulang dibunuh, atau belum pulang belum dapat air sudah dibunuh duluan. Sebab di situ banyak tentara Filistin. Mereka tidak mengatakan begitu, mereka diam. Ada 3 orang yang diam, tapi diam-diam mereka pergi, tidak pamit sama Daud, pergi ke Bethlehem, ngambil air 1 jerigen. Ya, mereka bawa kembali dan mereka persembahkan kepada Daud, Raja Daud. Inilah air dari sumur di Bethlehem. Daud melihat itu terharu. Komitmen dari 3 orang ini luar biasa. Waktu itu Daud dikelilingi dengan 30 pahlawan dan ratusan tentara-tentara yang pro kembali kepada dia. Tapi dari 600 tentara itu tidak ada satu yang berani mengambil tindakan untuk mengambil air itu, sebab bayarnya mahal dengan nyawa. Kecuali 3 orang tentara ini. Itu pun dia tidak pamit. Kalau pamit Daud bilang, oh jangan. Ya, jangan nanti kamu ditombak mati kamu gara-gara cuma air minum itu saja. Jangan. Pasti Daud melarang. Tapi mereka tetap kerjakan tanpa pamit sama Daud. Ini luar biasa. Sifat ini datangnya dari siapa sebetulnya? Coba saya bisa tebak.
Siapa yang mengajari dia? Tidak ada yang mengajari. Tapi kok punya dedikasi, komitmen, berani mati, ya sudah menaruh nyawanya di atas tanduk, mati asal aku bisa berbuat menyenangkan hati daripada Raja Daud. Sebelum aku mati, dia ambilkan air. Belajar dari siapa? Siapa tahu? Tidak belajar dari siapa-siapa. Tidak ada sekolah Alkitab waktu itu di situ. Dan kalau ada sekolah Alkitab tidak akan diajarkan hal seperti itu. Tapi dia belajar. 3 orang ini belajar dari siapa? Dari Daud secara sadar atau tidak sadar. Daud itu tiap hari di antara 600 tentara itu. Dan Daud tidak sadar bahwa segala ulahnya dia, segala tindak tanduknya dia, segala gaya hidupnya dia, omongannya dia, pikirannya dia, ya, dan segala sesuatu hidupnya dia sehari-hari itu diamat-amati oleh tentara-tentara itu. Dan mereka secara diam-diam menirukan gaya hidup daripada Daud. Mengempartasikan, ya kalau mengempartasikan benar. Tapi ini mengambil contoh teladan daripada keberanian, kepahlawanan, iman, macamnya yang luar biasa ada pada Daud. Ketekunannya, kesabarannya, karakter Kristus ada di dalam Daud. Buktinya dia dapat kesempatan 2 kali untuk membunuh Saul, tetapi dia tidak mau. Karena pada waktu dia cuma menggunting ujung jubah daripada Saul yang ketiduran di dalam lubang yang sama, ya, di dalam goa yang sama. Daud di goa paling dalam, Saul di mulut goa. Dia tidak tahu bahwa Daud ada di sini, sedangkan dia memburu Daud, mau membunuh. Kalau satu Daud mau bunuh dia, habis perkara supaya dia tidak terus-menerus sulit, ya, masuk keluar hutan dan sebagainya, dia bisa. Tetapi Tuhan memberikan peringatan kepada dia. Ketika Daud memotong ujung jubah daripada Saul, hatinya duk seperti orang sakit jantung. Padahal dia tidak punya sakit jantung. Punya jantung tapi tidak punya sakit jantung. Saudara ya, wah, dia gemetaran, dia punya jantung. Dan dia tahu itu suara Roh Kudus. Hanya orang bodoh, orang Kristen yang tidak bijak, yang sudah diperingatkan begitu, masih terus nekat. Maka dia tidak berurusan dengan Raja Saul, sekalipun Raja Saul sudah jatuh dalam dosa. Dia berurusan dengan Tuhan. Karena apa? Sejelek-jelek orang yang pernah diurapi, walaupun urapannya sudah hilang, pergi ke Daud, tapi orang ini bekas diurapi. Kalau dengan orang yang bekas diurapi jangan main-main, apalagi dengan orang yang diurapi lebih-lebih, saudara ya. Sebab Allah tidak menghendaki orang yang walaupun dia bekas diurapi dipermainkan atau dibunuh. Sekalipun yang membunuh adalah orang yang diurapi. Bisa nangkap saudara? Yaitu Daud sendiri. Ya, dan itu diperhatikan satu demi satu, diperhatikan oleh 600 tentara. Dan dari situ mereka belajar tiap hari. Secara tidak sadar Daud ini menjadi sekolah Roh Kudus bagi tentara-tentaranya. Dan dari sholat tingkahnya, tingkah lakunya Daud yang begitu gigih, begitu tinggi komitmennya, percayanya dan sebagainya, mereka sekarang melakukan seperti yang dimintakan oleh Daud. Luar biasa saudara ya. Saya perhatikan secara tidak sadar atau sadar, saudara itu diperhatikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa tangkap? Dan mereka akan bisa belajar, satu di antara dua, belajar bohong seperti kita bohong misalnya. Ya, belajar positif, berpikir positif seperti kita berpikir positif, atau negatif seperti kita negatif. Mereka itu memperhatikan umat Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus berkata, kamu ini seperti garam dunia, kamu ini seperti terang dunia, diperhatikan oleh manusia. Secara sadar mereka tidak pamit dulu, permisi ya Pak ya, saya mau mengamat-amati hidup Bapak ini bagaimana, katanya jadi orang Kristen, apa ada perubahan atau tidak, apa jadi lebih jelek. Belum Kristen, maki-maki satu kali, ini sekarang 7 kali, kalau tidak 7 kali, tidak rasa enak. Sudah diperhatikan. Mau, tidak mau. Maka mungkin ada orang bilang, saya tidak mau diperhatikan. Bagaimana caranya?
Anda ada di tengah-tengah masyarakat. Ya saya mau pergi ke goa mana? Goa Bantimurung. Saya mau belajar semedi di sana. Seperti non begitu ya. Masuk biara. Saya mau jadi biarawati. Saya mau jadi biarawati. Tidak ada satu ayat mengatakan jadilah kamu biarawati. Di mana ayatnya? Saya tidak menyinggung sama-sama, tapi di mana ayatnya? Kita itu disuruh jadi terang dunia. Kalau kita jadi pembiara atau biarawati, siapa lihat kita? Tidak ada. Tidak ada orang, kita semua ada di dalam biara itu. Betul, biara. Kita ada di dalam sana. Ya, kita sengsara atau menikmati, orang tidak tahu. Ya, sebab apa? Sebab kita tidak berada di tengah mereka. Tapi Kristus bilang, kita itu seperti kota di atas gunung, semua orang melihat terang daripada kota itu. Nah, satu hal yang membedakan lain, seorang murid, seorang guru, kalau melihat seorang murid maju, wah dia takut, jangan-jangan dia lebih hebat dari saya nanti. Ya, begitu. Tetapi kalau seorang bapak, hati bapak, dia lihat orang itu maju di dalam pelayanan Tuhan, lebih sungguh-sungguh. Dia melihat anaknya ya, lebih sungguh-sungguh daripada dia senang, dia tidak iri hati. Sebab nanti kalau aku mati, anakku akan lebih daripada aku. Ya, tukang beca tentu tidak akan berkata kepada anaknya, nak, nanti kalau papa mati kamu jadi tukang beca ya, ganti aku ya. Ini becanya aku serahkan sama kamu saja. Ada tukang beca ngomong begitu? Mungkin agak kurang beres kalau begitu ya. Dia bilang, nak, jangan jadi tukang beca, jangan jadi daing beca. Jadi apa? Jadi insinyur, jadi dokter, paling sedikit dokter hewan. Supaya ajaku tidak mati. Tapi jangan jadi sama seperti saya, seperti papa. Papa ini sudah begini, saya terlanjur, tidak bisa apa-apa. Cuma jadi tukang beca, tinggal tunggu mati. Tapi kalau bapak mati, jangan kamu pakai ini beca. Jangan kamu pakai roga atau roda ya. Roda yang berputar. Kamu mesti jadi yang lebih dahsyat. Kalau bisa kamu bisa jadi presiden. Logis, betul. Walaupun dia tidak bisa lihat lagi anak jadi presiden, tapi dari dalam kubur dia bisa dengar sedikit-sedikit bahwa anaknya jadi presiden. Haleluya. Lewat tetesan air hujan masuk. Ya. Tapi kalau dia seorang pemimpin saja, dia jangan sampai saya dilampaui. Persis seperti Saul, ketakutan sama Daud. Kenapa? Dia tidak punya hati bapa, dia cuma punya hati pemimpin. Pemimpin itu pun juga sudah kehilangan urapan. Ya. Jadi dia ketakutan kalau Daud ini nanti akan jadi penggantinya. Dia lihat Daud lebih dahsyat. Bukan Daud, Tuhan yang ada dalam Daud, imannya yang ada dalam Daud. Ya, dan Saul ini sebenarnya tidak perlu ketakutan kepada Daud, sebab yang mengangkat Saul jadi raja itu siapa? Daud? Enggak. Siapa? Yang di atas. Urusan takhta, urusan atas. Biar orang itu begitu ambisi mau jadi presiden, jadi raja, jadi ini itu. Kalau yang atas bilang, tidak, gak bisa jadi, saudara. Betul? Gak bisa jadi. Itu urusannya Saul dengan Tuhan, sayang. Karena dia sudah jatuh, kehilangan Roh Kudus, tidak ada pimpinan, tidak ada pelajaran untuk dia. Sekarang dia saling musuh dengan Daud. Bermusuhan dengan Daud. Yang padahal Daud itu orangnya lembut sekali, tidak pernah punya ambisi untuk mengganti Saul menjadi raja. Buktinya setelah dia Saul mati, dia tidak memproklamirkan, saya adalah raja, sah. Kenapa? Saya mengganti Saul yang adalah juga mertua saya. Mertua saya. Dia diam saja sampai penatua dari suku Yehuda, dari sukunya dia, datang minta supaya Daud menjadi raja atas suku Yehuda. Daud bilang, oke, kalau ini dari Tuhan saya terima. Tapi yang 10 suku belum mau. Ini suku dari Saul, ya, belum mau. Gak apa-apa. Bukan kemudian Daud bilang, ayo kita perang sekarang. Kita hancurkan tuh tentara-tentara dari Saul yang masih ada, ya, dan sebagainya. Supaya aku tidak menjadi raja atas satu suku saja.
tapi aku menjadi raja atas seluruh suku, 12 suku. Itu bukan hatinya dia. Ya, dia kalau orang berambisi, pasti dia akan lakukan seperti itu. Tapi kerajaan sorga itu bukan dari ambisi, sudah, bukan ambisi manusia. Ya, sampai terakhir penatua dari 10 suku datang kepada Daud minta, Tuhan Raja, hanya engkau yang layak menjadi raja kami. Supaya kami tidak terpecah satu suku, 2 suku dengan Benyamin, dan ini 10 suku, ini rajanya sendiri, ini raja sendiri, ini raja juga raja yang lemah, anak atau cucu daripada Saul. Marilah, Tuhan Raja mau jadi raja atas kami. Daud bilang, oke, kalau ini dari Tuhan. Baru saat itu setelah 7 tahun menjadi raja atas satu suku, barulah itu dia terima. Dan bukan dia yang mengajukan, aku mau jadi rajamu. Tapi mereka yang minta, itu orang yang diurapi, tidak perlu gila hormat, tidak perlu gila kedudukan, ya gila apa saja, tergila-gila semua. Sebab kalau Tuhan yang menentukan, tidak ada satu orang bisa membatalkan. Amin. Tapi kalau Tuhan tidak menentukan dia di situ, dia mau coba-coba, awas, ini bukan politik, bukan kerajaan duniawi. Ini kerajaan surga yang selalu diawasi oleh 2 mata di surga. Ya. Jadi saudara, waktu saya masih kecil, memang saya ini adalah anak ke-13. Angka celaka. Ke-13, antara saya dengan kakak saya itu 9 tahun bedanya. Sudah meninggal dia 2 tahun yang lalu. 9 tahun. Jadi saya ini seperti anak guguran yang lahirnya juga mati 5 menit, mati dipukuli sama dokter Schauer, dokter Belanda. Ya, pukuli kayak babi hong gitu. Ayo nangis, kalau nggak nangis nggak boleh. Mati kamu kalau nangis. Akhirnya ya terpaksa, ngoek. Papa saya bilang, aduh sudah banyak anak, 13 zaman Jepang lagi. Wah banyak orang miskin. Mama saya itu pernah duduk pakai sarung ya. Sarung. Saking miskinnya pada zaman itu, sampai tidak punya sarung lagi. Dan sarung yang dia pakai itu satu-satunya yang terakhir, itu pun sudah orang Jawa bilang metel. Apa itu metel? Gampang robek, mungkin sudah 1-2 robek. Ya, jadi dia tidak berani berdiri, dia duduk terus kalau di sana ada dingklik namanya, tempat duduk yang pendek. Ya, dia duduk. So, kalau dia berdiri, kereta kelihatan semua di belakangnya. Ya, lagi pula pada zaman itu tidak ada babysitter. Ya, jadi yang jadi babysitternya ya mama saya sendiri, papa, ya saudara-saudara yang tua, yang lebih tua jadi babysitter. Ya, dan saya bisa menerima bahwa anak sudah 13 begitu banyak, mau ditambah lagi anak 12. Ya. Antara saya dengan saudara saya itu banyak yang digugurkan, gugur. Ya, waktu itu belum mengerti bahwa pengguguran itu adalah pembunuhan. Itu berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi karena tidak mengerti, ya Tuhan ampuni. Yang sudah mengerti jangan lakukan. Ya. Sebab itu pembunuhan. Jabang itu sudah ada di dalam perut ibu kandungan, itu sudah pembunuhan kalau dibunuh. Ya, dan papa saya ya bilang, ya dokter bilang begini, Tuhan pilih satu di antara 2. Nyonya atau anak. Nggak bisa pilih 2-2. Wah kejam sekali nih dokter Schauer ini. Kenapa dokter? Nanti saya akan tarik dengan tang. Mungkin dia ambil tang dari bengkelnya sendiri. Dia tarik, ayo keluar polos kecil. Itu dia saudara ya. Keluar, tapi saya mati. Dokter saya bilang, kalau Tuhan pilih nyonya, anak akan mati. Sebab tak peduli kena tangnya di mana, di sininya atau di hidungnya, tarik, ya rusak, berdarah, nggak peduli. Pokoknya ibunya yang mesti diselamatkan. Tapi kalau Tuhan pilih anak yang diselamatkan, ya siap-siap aja beli peti mati. Sebab akan saya usahakan anak tidak mati, sekalipun bayarnya mahal, ibu yang mati. Ternyata dua-dua tidak mati. Saya lahir, luar biasa saudara ya. Tapi papa saya bilang begini,
Oke, kalau memang saya tidak bisa digugurkan. Yang satu ini tidak bisa digugurkan. Kalau Tuhan bilang ini yang satu tidak boleh digugurkan, karena aku mau pakai dia, dari satu dokter, 1000 dokter skoper juga tidak bisa membunuh saya, saudara. Nah, kemudian papa saya menyerah, ya oke, boleh saja melahirkan lagi anak yang terakhir, anak yang ke-13. Tapi saya mau minta perempuan. Kenapa? Sebelum saya itu laki, semua tentara laki, ada 5 atau 6 laki semua. Dan bilang, papa saya bilang, kalau begitu sekarang saya minta perempuan. Ya, tapi siapa yang ngomong ya saya tidak tahu. Biasanya orang Tionghoa itu begini, kalau mau anaknya mau perempuan, dia beli perhiasan kalung ini. Kalau orang India di sininya matanya dikasih disiapkan bros, cincin apa semua supaya yang keluar perempuan. Ketika itu ditaruh di sebelahnya mamanya, yang keluar laki-laki. Haleluya. Saudara, untuk kalau laki namanya Paulus, kalau enggak saya namanya Paula. Atau Pauline. Dan saya tidak berdiri di sini, saudara. Bukan istri saya berdiri di sini. Ya, bapak saya menyesal. Wah, laki-laki, bosan aku. Tetapi jalanmu bukan jalanku. Jalanmu bukan jalanku. Kehendakmu bukan kehendakku. Luar biasa. Saudara ya. Jadi saya itu lebih dekat dengan mama karena papa sudah tua, ya, sudah tua, old man, ya, sudah tua. Nah, jadi saya ini anak yang mestinya mati, nggak mati. Mestinya ditebus dengan mama mati, tapi mama juga nggak mati. Ini kemurahan Tuhan yang besar. Semua yang dikatakan dokter, mama mesti mati. Kalau anak, semua teorinya dokter, nggak ada satu yang jadi, karena ada dokter di atas segala dokter di sorga sana. Ya. Karena itu saya itu pada waktu masih kecil tahun 60-an di Surabaya, tahun 50-an 60-an. Kalau berdoa tidak pernah saya mengatakan Bapak yang di sorga, Bapakku. Selalu saya sebut Yesus, Yesus. Satu waktu ada satu teman-teman kaum muda, ya, dia jengkel sama saya. Kamu tuh Paulus kalau ngomong kok selalu Yesus, Yesus, Yesus. Bapak dong, aku datang, Bapakku, itulah kita datang kepada Bapak melalui nama Yesus Kristus. Jadi kalau kita datang, Bapak aku datang dari nama Petrus, didengar apa tidak? Dengar tapi tidak diterima. Petrus, di mana ayatnya bahwa Petrus ini adalah penebus, juru selamat? Nama diberikan nama Petrus itu nama di atas segala nama. Ya seperti Filipi begitu ya. Di mana semua nama-nama tidak ada yang bisa mengatasi dia. Semua lutut akan menyembah kepada dia. Tidak ada. Jadi saudara jangan coba-coba datang kepada Bapak. Bapak aku datang kepadamu dalam nama Thomas. Oh Thomas yang suka bimbang itu. Lebih-lebih lagi tidak bisa. Ya. Tapi Yesus bilang, datanglah kepada Bapak, berdoalah dalam namaku Yesus. Maka Bapak bilang, oke, aku mau dengar. Sebab kamu datang dengan nama anakku. Aku kenal siapa anakku. Ya, tapi yang lain-lain tidak ditentukan sebagai juru selamat. Puji nama Tuhan. Nah, ya, ada 3 poin yang saya jelaskan kepada saudara. Hal yang kedua, poin yang kedua. Seorang bapak itu mestinya bagaimana? Coba kita baca di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19. Maafkan, pasal 1 ayat 19. Pasal 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19. Ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, ya, tetapi lambat untuk berkata-kata, ya, dan juga lambat untuk marah. Ya, lambat
cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Ini sebenarnya hati dari Bapak. Hati dari Bapak. Ada banyak Bapak di dunia ini dan hampir setiap rumah ada Bapak, tetapi tidak berfungsi sebagai Bapak. Bapak jasmani, ya Bapak jasmani, tetapi tidak berfungsi seperti Bapak. Bisa nangkap? Salah satu fungsi dari Bapak adalah ini, cepat mendengar, ya, lambat curhat-curhat. Sebab kalau saudara tolak anak saudara, apalagi kalau anak itu umur 12 sampai 16 tahun. Itu banyak tanya ini, tanya itu. Ya, seorang bapak datang sama saya bilang, aduh saya ini sampai capek menjawab anak saya. Semua dia mau tahu. Umurnya waktu itu masih 12-13. Saya bilang, kamu harus menjawab menurut firman Tuhan. Kalau enggak, dia akan pergi curhat, bertanya kepada orang lain yang tidak bertanggung jawab dan lebih rusak nanti. Karena tidak ada komunikasi. Ya. Cepat mendengar artinya bukan cepat bagaimana, tapi adakan waktu untuk mendengar. Ya, dan lambat, kalau masih ngomong jangan dipotong. Ya. Lebih lambat sedikit dan juga lambat untuk marah. Ini lebih lagi. Ya, jadi cepat mendengar, lambat berkata, lambat marah. Bisa nangkap? Ya. Tapi seringkali apa yang kita lakukan? Cepat, oh tidak, lambat mendengar. Cepat ngomong, lebih cepat marah. Itu bukan hikmat daripada Allah. Itu hikmat dari manusia. Ya. Jadi dikatakan di sini, inilah hikmat daripada Tuhan. Jangan sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, satu hal yang saya ingin memberikan contoh hati Bapak itu adalah dalam Lukas 15, di mana singkat cerita anak bungsu itu kembali dan minta supaya dijadikan hamba saja, jangan dijadikan anak, karena tidak pantas, sudah melukai hati Bapak, sudah menghabiskan warisan Bapak, ya, dan sekarang sudah dihabisin kembali ke Bapak sebagai orang miskin, lebih dari miskin, kere, ya mandi aja nggak bisa, minum aja, makan aja nggak bisa, karena nggak ada yang mau kasih makanan kepada dia, ya pemberian gajinya terlalu sedikit, nggak cukup, apalagi mau beli pakaian dan sebagainya. Tetapi ketika dia kembali, Bapak menyambut dia. Siapa yang marah? Bapak bilang kepada berikan cincin, berikan apalagi sepatu, berikan jubah yang baru, yang bagus, yang paling bagus untuk anakku ini. Bikinkan pesta yang besar, panggil semua teman-teman. Wah, luar biasa. Waktu sore hari, sementara mereka mulai berpesta, ini anak sulung kakaknya, mereka cuma punya 2 anak. Dari jauh dengar suara musik, dansa-dansi, dansa reggae, dansa dangdut, ya, dan dudang, dan sebagainya. Wah, dia pikir ada apa ini? Apa papa mati? Atau mama mati? Atau ulang tahun? Ya, bukan ulang tahun. Ya, akhirnya setelah dekat dengan rumah, dia panggil satu hamba budaknya, tanya, ada apa itu suara ribut-ribut, rame-rame, pesta-pesta dan sebagainya. Oh, itu Tuan punya adik kembali. Hah? Kembali? Bawa apa dia kembali? Enggak bawa apa-apa. Baunya saja luar binasa. Apalagi kok mengharapkan bahwa uang begitu banyak, habis ludes. Dan sekarang teman-temannya juga habis pergi, tinggalkan semua. Tidak, di mana gula habis, di situ semut habis. Itulah dunia. Saudara, tidak bisa diharapkan. Oh, dia marah sekali. Saya tidak mau masuk. Saya tetap di sini. Panggil papa. Wah, papanya dipanggil.
Dia komplain, kenapa papa terima dia kembali? Ini anak durhaka, kok diterima? Sedang saya ini bukan anak durhaka. Dari kecil belasan tahun sampai sekarang saya kerja setengah mati, kerja keras. Tidak pernah bapak menyembelih seekor sapi, lembu untuk bikin pesta saya dengan teman-teman saya. Tapi orang anak ini, dia sudah menghabiskan warisan raja, warisan bapak. Bapak bikinkan pesta yang begitu meriah. Saya tersinggung, saya marah. Wah, macam-macam. Berusaha bapaknya untuk meredakan, dia tidak bisa, tidak mau. Saudara, mengapa ada perbedaan antara hati anak sulung yang tidak mau menerima dan hati bapak? Yang ini jelas, dia mau terima karena dia punya hati bapak. Betul? Nah, tapi yang ini hati pemimpin, nggak mau, bukan hati bapak. Gereja terlalu banyak punya hati pemimpin, hati bapak kurang. Gereja perlu hati bapak. PKS minta hati bapak. Ya, komsel perlu ada hati bapak. Pelayanan guru-guru sekolah minggu itu harus memiliki hati bapak. Perlu dengar firman Tuhan tentang hati bapak. Kalau enggak, dia anggap ini murid saja. Dan dia guru. Guru tidak kekurangan. Guru itu ngajar. Ya, mengajar selesai. Impartasi, enggak, anak itu masih tetap nakal. Malah nakalnya lebih lagi. Karena dia cuma mengajar. Tidak mengimpartasikan apa yang menjadi inti daripada firman yang disampaikan, yang diajarkan. Misalnya intinya belas kasih, masukkan itu dalam hati anak-anak. Belas kasih, berkasihan dengan teman-temanmu. Mungkin ada teman yang miskin, berikan sedikit apa yang kamu punya. Coklat, kasih separuh. Ya, hal-hal yang kecil-kecil untuk melatih belas kasih. Jadi tidak cuma dia mengajar tentang belas kasih, tapi belas kasih itu sendiri tidak pernah masuk dalam hati anak-anak itu. Dan tidak pernah dipraktekkan. Bisa nangkap saudara ya. Termasuk PMKU. Ya, perlu bapak, hati bapak. Ini sangat penting sekali. Kalau tidak, akan terjadi kegagalan. Sebab orang muda itu tidak cuma cukup untuk diajar, tapi diimpartasikan. Komitmen, iman, impartasikan. Ya, tekun, sabar, impartasikan, punya visi, ya, setia, itu perlu diimpartasikan. Kalau enggak, banyak orang Kristen sekarang tidak setia, bosan. Nah, kalau orang itu saya ngomong bosan, apalagi saudara tidak ada sesuatu, melayani bosan, khotbah bosan, menyanyi bosan, ya komitmen, aduh enggak usah komitmen, saya mau melayani Tuhan tapi longgar saja, dan jangan komitmen itu kayak saya diikat. Manusia mau merdeka. Independen. Itu roh dari Lucifer, independen. Lucifer mau berontak, mau merdeka, tidak mau diatur oleh Allah. Sebab dia melihat kemuliaannya dia luar biasa. Tapi dia tidak tahu bahwa itu roh independen, ada yang mau bebas. Tidak boleh orang tanya ini itu terhadap dia. Dia datang dari manapun, tidak bisa ada orang yang tanya sama saya. Saya bebas, papa juga tidak boleh campur urusan saya. Mama, ini adalah awal daripada kehancuran bangsa. Kalau sampai anak-anak muda itu seperti itu. Ya. Saya harap itu tidak terjadi. Tapi kalau ada, cepat supaya diselesaikan. Supaya sebelum terlambat. Ya, sebab Tuhan itu baik, Tuhan akan tolong jika kita mau. Ya, mungkin hati bapak itu penuh kemurahan. Ya, mungkin anak sulung itu bilang, kenapa tidak dihukum saja dulu? Kok datang sudah langsung dibikinkan pesta? Mana hukumannya? Dia mesti dihukum lebih dulu, dia mesti dihajar lebih dulu. Baru dia setelah itu diterima kembali dari bapak. Bapak bilang, aku tidak menghajar nak, aku tidak menghukum nak, ya, aku pikir
dia sudah dihukum bahkan dengan hukuman yang lebih parah, lebih sakit daripada kalau aku menghukum dan menghajar dia. Apa itu? Pada waktu uang sudah habis semua, kelaparan, melarat, mau makan ampas saja, gak boleh, dimarahi, jembel, kere, gak punya apa-apa, pulangnya ya pakaian itu mungkin beberapa bulan dia pakai sampai robek-robek. Itu penderitaan yang sudah lebih dari cukup. Gak usah aku lagi mesti menghukum dia. Dia sudah dihukum dosanya dia. Saudara, seorang pelacur saja dalam hatinya dia menjerit, aku tidak mau Tuhan sampai mati aku jadi pelacur. Sebetulnya hatinya dia mau bebas, cuma tidak tahu jalannya bagaimana. Betul? Ya, seorang, ya bukan cuma pelacur saja, ya yang bisa menjerit, dia tersiksa. Seorang homoseks, sama. Seorang lesbi, sama. Sebenarnya dalam hati mereka mau dilepaskan, tapi mereka tidak berdaya. Dosa begitu lebih kuat di dalam mereka, sehingga mereka tidak tahu bahwa jalannya adalah Kristus. Orang-orang homo, orang-orang lesbi itu juga dalam hati kecilnya dia menjerit, kapan aku bisa bebas dari ini? Tidak tahu jalan. Ya, bukan cuma itu, penjudi, narkoba. Apa sudah pikir mereka itu bukan manusia? Mereka adalah manusia. Ya. Dalam hatinya siapa tahu menjerit, aku sebenarnya tidak mau jadi pengkonsumsi narkoba. Aku tidak mau jadi penjudi. Ya, istriku menderita karena aku menjadi penjudi. Anakku semua tidak karu-karuan gara-gara main judi. Tidak ada uang. Anak mencuri, nyolong, ya merampok, merampas, menodong, macam-macam. Karena apa? Karena tidak ada bapak. Ada bapak, figurnya bapak ada di rumah, tapi tidak berfungsi. Nah, fungsinya apa? Fungsi sebagai bapak dong. Bisa mengerti, saudara? Bahkan kadang-kadang istri itu berfungsi bukan cuma sebagai mama, tapi juga sebagai bapak yang berfungsi, bukan cuma sekedar bapak. Bapak yang berfungsi sebagai apa? Sebagai bapak. Ya, itu seringkali kita lihat di dalam perceraian, di pengadilan dan sebagainya. Mengerikan. Ya, mereka begitu egois, orang tua, pokoknya dia bisa senang cerai, bisa kawin lagi, bisa ini itu dan sebagainya, bisa jadi pelacur dan sebagainya. Ya, tapi mereka tidak pikirkan anak-anak mereka kehilangan bapak. Dan justru ini pemegang masa depan bangsa, pemegang masa depan gereja. Nah, kalau sekarang dia bertumbuh tanpa bapak, gimana? Ya, saudara, kita perlu sungguh-sungguh merendahkan diri. Bertanyalah, apakah Anda sudah memiliki hati bapak? Ya, orang-orang pecandu, orang-orang yang minum minuman keras, sebenarnya hatinya mereka juga menjerit sama Tuhan. Mereka juga bilang, saya tidak mau masuk neraka. Saya tidak mau masuk di dalam lubang yang tak terduga dalamnya. Tolong lepaskan, tapi tidak tahu jalannya bagaimana. Saudara sudah mendengar firman Tuhan. Saudara dituntut kalau menemukan orang seperti itu, saudara harus memberikan kepada mereka pengharapan, jalan keluar, solusinya. Jangan didiamkan, ini nasib. Enggak, saya tidak percaya nasib. Ya. Nasib buruk pun bisa dirubah menjadi nasib yang baik. Amin. Tidak menjadi soal. Ya. Jadi Tuhan itu begitu baik sekali. Mau saya memiliki hati Bapak? Ya. Saya berkali-kali minta maaf dan minta ampun sama anak saya Endu dan Otiel pada tahun 90-an yang lalu, ya, sampai tahun 2000-an. Ya, sebab saya pada waktu zaman saya, tapi ini bukan satu pembelaan diri, tidak. Saya mau cerita saja. Pada waktu zaman saya tahun 50-an, 60-an, belum pernah saya dengar satu pendeta di Surabaya khotbah tentang hati Bapak. Buku-buku yang banyak sekarang seperti di metodenya, nggak ada toko buku yang toko buku pun cuma satu. Ya, itu pun buku yang sudah lusuh, yang sudah kotor, yang sudah lama, tidak pernah dicetak ulang. Ya itu saja. Ya karangan BPK, ya itu saja. Kita terima kemurahan daripada Tuhan.
Kalau sampai ada bapak yang tidak berfungsi, fungsinya ini yang penting. Bukan cuma figurnya bapak, pribadinya bapak, tapi nggak jalan ini, hati bapaknya nggak jalan, saudara. Ya, marilah kita minta sama Tuhan kembali. Papa saya tidak kejam, tapi juga tidak merangkul saya. Biasa-biasa. Mama saya lebih dekat. Ya. Jangan saya pikir kalau gitu papa saya itu orang yang bengis, tidak. Orangnya baik. Ya. Tidak pernah dia pukul saya, kecuali satu kali dia pukul. Karena saya kurang ajar. Ya. Dia pukul saya, tapi mama bilang, tunggu dulu, aku mau dekat dengan anak ini sebelum kamu pukul. Ya, disaksikan oleh saudara-saudara saya yang banyak itu penonton ya. Kemudian dia pukul saya, nangis, saya bilang, Yesus! Semua ketawa. Anak umur 7 tahun kok bisa sebut Yesus? Siapa yang mengajari? Sebut Yesus bisa saja, tapi pada waktu dia dipukul, dia sebut Yesus, itu aneh bin ajaib. Saudara ya, apa kalau mobil saudara diserempet becak, saya bilang apa? Mama. Mamanya sudah mati, masih dipanggil-panggil. Ya, dai, tambah ketabrak, saudara. Saya mesti bilang darah Yesus. Ya, amin. Jangan cuma amin, lakukan. Tapi jangan Paulus yang ngomongin tadi, saya pulang, saya naik sepeda motor, saya sengaja tabrakan. Mati saudara, kalau ditabrakkan, mati, masuk neraka. Jangan, bukan itu maksud saya. Ya, jadi marilah kita memiliki hati Bapa. Saya belajar memiliki, dibentuk menjadi hati Bapa. Itu saya belajar. Ya, jadi ini bukan sekedar orang laki saja. Khotbah ini untuk orang pria saja. Saya kan perempuan. Saya kan bukan bapak, saya ibu. Saya ingin dengar nanti lain kali Paulus khotbah tentang hati ibu. Oke, jika Tuhan izinkan. Ya. Tapi seorang wanita bisa juga punya hati bapak. Ya, hati bapak itu satu fungsi sebetulnya. Dulu kalau saya pimpin rapat dengan staf saya, ya, saya ini orangnya keras, ya. Untung saya tidak menikah dengan istri saya yang keras. Kalau cari jodoh jangan cari yang keras kalau saudara keras. Sebab kalau keras kawin sama keras, anaknya kalah. Aduh, anak ini kok bisa keras kayak begini? Kenapa mesti tanya begitu? Tidak usah tanya sama anaknya, tanya sama dirimu. Karena kamu menikah, kamu keras menikah dengan orang keras. Sama-sama keras, anaknya keras. Saudara, hati-hati saudara. So, Tuhan itu begitu baik sekali. Kalau dulu saya pimpin rapat, semua tegang, pegang pensil, tulis, nggak tahu apa yang ditulis. Tetapi hati seorang bapak itu bukan cuma ya mengelus-elus, ya maafkan, ya juga harus menegur kalau ada kesalahan. Sebab kalau tidak ditegur dengan hikmat tentunya, maka dia tidak tahu bahwa itu salah. Tidak tahu bahwa itu salah, tapi tidak diberitahu, maka pendetanya juga tanggung jawab. Dan gereja tidak ada disiplin. Musik tidak ada disiplin. Kenapa? Takut untuk menegur. Tidak perlu takut. Ya, asal tidak di dalam hawa nafsu. Jangan dalam emosi. Belum apa-apa emosi. Soal emosi ini Tuhan banyak mengikis saya. Ya, banyak. Dan saya berterima kasih sama Tuhan. Tapi belum selesai. Masih terus prosesnya. Sampai Wahyu 12 atau Wahyu 21. Ya, jadi hati Bapak itu tidak berarti selalu baik ya, atau selalu tegang. Kadang-kadang kami rapat, kami bisa ketawa terbahak-bahak. Ya. Tapi kadang-kadang mesti serius, ya serius. Ya, kadang-kadang perlu menegur, ya menegur dengan lemah lembut dan sebagainya. Kadang-kadang ketawa, ya mari kita ketawa berterbahak-bahak. Ya. Jadi
Tuhan mau supaya ada disiplin di dalam kebapaan kita itu, ya, sebab kalau tidak, itu namanya sekolah Roh Kudus. Sekolah Roh Kudus ini dilatih melalui pembentukan karakter, dan inilah mata pelajarannya. Saudara perlu kekuatan? Saudara perlu kekuatan? Tuhan datangkan kesulitan. Minta kekuatan kok datangnya kesulitan. Melalui kesulitan itu nanti Anda akan menjadi lebih kuat. Ya, kalau tidak pernah dikasih kesulitan sedikit, lebih sedikit menang, lebih menang, lebih menang. Terus saudara tambah bertumbuh dalam kekuatan. Jangan jadi orang Kristen cengeng, kenapa percobaan sedikit, roboh sudah imannya. Padahal ikut PA terus. Saya ingin impartasikan kepada saudara. Ya, kalau saudara yang lain minta hikmat, oke. Tuhan kirimkan masalah. Kenapa saya minta hikmat kok dikasih masalah? Melalui masalah-masalah itu saudara akan melatih hikmat daripada Allah. Bisa nangkap? Tapi kalau semuanya baik, semuanya tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, tidak ada kesukaran, tidak ada problem. Ya, kapan hikmat kita itu dari Tuhan itu kita latihkan. Bisa nangkap? Ya, latihannya bukan lagi masuk sekolah Alkitab, ya ditulis di sini, ditulis di sini. Ya. Bahkan mungkin ada orang lain yang minta keberhasilan. Tuhan berikan saya keberhasilan. Ternyata Tuhan tidak memberi keberhasilan, Tuhan memberikan persoalan. Supaya melalui persoalan, melalui tantangan itu dia bisa dilatih untuk menjadi pemenang dan berhasil. Yang lain minta kasih. Tuhan kirimkan orang yang bermasalah. Tuhan, saya tidak minta orang bermasalah seperti begini. Saya mau kasihnya Tuhan. Kalau kamu tidak diberikan orang bermasalah, kamu tidak bisa bertumbuh di dalam kasih. Kamu ngomong, kasihnya Tuhan. Kamu nyanyi, kasihnya Tuhan. Tetapi sekolah melalui disiplin tidak ada. Ya, saudara, jadi jangan kaget kalau saudara minta sesuatu kepada Tuhan. Saudara minta, Tuhan berikan saya buah-buah roh. Kemudian Tuhan datang membawa sesuatu yang problema, kesempatan-kesempatan yang lain, ya, tantangan-tantangan yang lain. Itulah jalannya untuk kita menghasilkan buah. Saya berpikir bahwa saya harus selesai saat ini. Masih banyak, tetapi saya akan teruskan nanti minggu depan. Hati Bapa. Katakan sama-sama, hati Bapa. Penting sekali. Saya perhatikan. Kenapa gereja-gereja Tuhan banyak KKR tapi tetap sama saja. Selesai KKR, pendetanya pulang ke Amerika dan sebagainya. Gereja tetap seperti biasa. Karena gereja terlalu banyak guru kekurangan Bapak. Ya. Begitu pendeta luar negeri pulang, semua kembali seperti biasa. Enggak ada sesuatu yang menghasilkan yang tetap. Terlalu banyak guru, kurang Bapak. Hati Bapak penting sekali. Ya, saudara. Tapi beda kalau Roh Kudus yang mengerjakan di dalam jemaat, itu luar biasa. Ya, bedanya apa? Begini, kalau pendeta luar negeri atau pendeta dari Jawa atau apa, selesai KKR, dia pulang. Begitu dia pulang, gereja kembali seperti biasa lagi. Tapi ada satu yang tidak pernah pulang. Siapa dia? Roh Kudus. Pendeta boleh pulang, Roh Kudus tetap. Karena di sini tinggalnya dia. Di dalam gereja, di dalam hati saudara, dia ada. Dan dia tidak pernah pulang. Pendeta pembicara boleh pulang, Roh Kudus tetap ada di tengah-tengah kita sekalian. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Inilah rahasia daripada perubahan gereja Tuhan menjadi gereja yang hidup. Mari kita bangkit berdiri semakin datang kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau menyanyi Bapakku yang baik.
Ya, mulai. Ya, bisa atau tidak? Bisa. Kasih yang sempurna satu, kaum wanita saja menyanyi, kaum pria sembah. Purnya semua kita.
selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kami puji dan sembah Engkau Bapa, karena Engkau satu-satunya yang patut dipuji, satu-satunya yang menjadi Bapa kami di surga. Kami bukan anak yatim Tuhan, kami punya Bapa di surga. Jadilah Bapa kami ya Bapa. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Oh haleluya. Oh Engkau adalah Bapa kami yang luar biasa. Yang luar biasa Tuhan. Engkau melebihi segala Bapa di bumi. Kami pun harus mencontoh Engkau. Puji namamu Yesus. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang luar biasa. Biarlah Engkau disembah dan dipuji. Haleluya. Oh shalom Bapa. Puji namamu. Haleluya. Puji syukur. Kami menaikkan kehadiran-Mu Tuhan. Pastikan sebelum Anda keluar dari tempat ini, Anda telah berdamai. Anda telah menerima hati Bapa. Walaupun itu masih sedikit kecil, tapi kembangkan itu. Kembangkan melalui apa? Melalui pengalaman demi pengalaman, kesulitan demi kesulitan, demi komunikasi di dalam rumah tangga, suami dan istri, anak-anak dan orang tua. Tidak ada pilihan lain. Kalau tidak mau dipulihkan, tidak akan menerima anugerah yang luar biasa dalam kedatangan Yesus yang kedua. Sebab yang tidak mau dipulihkan itu akan dipukul, kata firman Tuhan dalam Maleakhi 4 tadi. Dipukul. Marilah kita mau menghindarkan pukulan demi pukulan Tuhan yang tidak perlu harus terjadi di dalam kita. Asal kita mau bertobat. Katakan Tuhan, katakan sama-sama, Tuhan, aku minta ampun. Sungguh-sungguh sebagai orang tua, ya lebih keras, sebagai orang tua, aku tidak punya hati Bapa. Tolong Tuhan, berikanlah hati Bapa itu kembali. Kembalikan apa yang sudah hilang. Seperti anak bungsu itu dikembalikan. Kami juga dikembalikan Tuhan. Warisan Tuhan akan kembali kepada kami. Antara lain adalah hati seorang Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Ampunilah mereka. Ampunilah kita semuanya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kalau saudara belum lega, belum damai, nanti pulang, saudara minta ampun sama anak saudara. Tidak
akan mengurangi gengsi, sama sekali tidak. Gengsi itu membuat banyak orang masuk neraka karena bergengsi. Ya. Tapi kalau kita mau demi kebaikan kita, rumah tangga kita, supaya setelah ini, mulai hari ini sampai akhir hidup kita, atau sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali, kita mempunyai hati Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Saya undang para pelayan perjamuan suci itu maju ke depan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Jangan saudara bertanya, apakah hati Bapa itu sudah ada di dalam saya? Sudah ada. Amin. Sudah ada. Mungkin saudara bertanya, dari mana pendeta Paulus tahu bahwa itu hati Bapa sudah ada di dalam saya? Dari praktek. 100 kali sudah bilang, hati Bapa sudah ada pada saya. Saya dibentuk menjadi hati Bapa dan sebagainya. Tapi kalau tidak pernah praktek, ya minta maaf saja sama anak, malu. Anak saudara nanti akan juga seperti itu, gentleman. Akan selalu minta maaf kalau dia bersalah. Karena dia mengajar, dia belajar dari siapa? Dari Anda dan saya. Dari bapak-bapak yang punya hati bapak. Bukan cuma sekedar bapak, pribadi bapak, tetapi hati bukan hati bapak. Haleluya. Oh terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami tidak mau mendengar sekedar mendengar. Kami mau diimpartasikan hati Bapak itu kepada kami. Dan kami tidak perlu mau minta bukti atau mau melihat tanda atau mau melihat keadaan. Saudara tidak perlu minta itu sama Tuhan. Laksanakan itu. Pada saat Anda melaksanakan, terjadi perubahan antara anak-anak, rumah tangga, keluarga kita. Itu sudah suatu tanda bahwa Anda memiliki hati Bapa. Walaupun belum sempurna, mungkin baru separuh. Tapi itu dikembangkan terus, dikembangkan terus. Melalui apa? Melalui praktek hidup setiap hari. Melalui kesulitan, melalui masalah-masalah, melalui persoalan-persoalan. Di situ kita akan dilatih oleh Roh Suci. Itulah namanya sekolah Roh Kudus. Mau sudah masuk sekolah Roh Kudus? Angkat tangan yang mau, didaftar oleh malaikat nanti. Ya Tuhan, saya mau 2 Tuhan. Haleluya. Siapa yang di sana mau? Jangan ketinggalan. Angkat tangan saudara yang mau. Ya mau apa? Mau masuk surga, tapi lebih dulu mau memiliki hati Bapa. Apa sudah percaya hati Bapa sudah ada di dalam saudara? Sudah full atau belum? Belum. Tapi Anda mau terus? Anda tidak mau mandek? Tidak mau. Jangan bilang amin. Haleluya. Tuhan Engkau berkati perjamuan kudus. Dan biarlah kami diteguhkan firman ini dengan perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali dan perjamuan suci nanti akan